mesin speedboat memecah keheningan perairan distrik Jita pada Sabtu pagi. 3 perahu melaju membelah sungai, bukan sekadar untuk kunjungan biasa, melainkan membawa misi kemanusiaan dari tim penggerak PKK, TPPKK, Kabupaten Mimika. Rombongan ini membawa tajuk perjalanan, berbagi kasih menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sebuah misi 3 hari yang dipusatkan di Kampung Waituku. Dipimpin langsung oleh Sekretaris TPPKK, Nyonya Saralisa, yang hadir mewakili Ketua TPPKK Nyonya Susi Retop dan Wakil Ketua Nyonya Periana Kemong. Rombongan didampingi oleh Ketua Bidang 1-4 serta perwakilan pengurus. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Kepala Distrik Jita, Sutorontini, beserta para kepala kampung dan masyarakat dari 5 kampung, Waituku, Blumen, Sumapro, Wacakam, dan Wapu. Keseriusan TPPKK Mimika dalam berbagi kasih terlihat dari logistik yang dibawa. 2 perahu khusus disiapkan hanya untuk mengangkut paket sembako lengkap yang berisi gula, susu, kopi, biskuit, dan sirup. Dalam sambutannya, Nyonya Saralisa menegaskan bahwa kehadiran TPPKK adalah perpanjangan tangan dari Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Sebagai informasi, jam 10 malam kami sudah dari kota menuju ke Pomako. Karena sesuai dengan informasi dari BMKG, air besar. Jadi kalau kita turunnya subuh, nanti mobil tidak bisa lewat. Jadi kami ibu-ibu ini, ibu-ibu berapa orang dan bapak 3, kami tidur di pelabuhan kapal. Semua supaya bisa ketemu dengan masyarakat yang ada di Jita ini. Iya, dan penyambutannya luar biasa sekali. Saya sampai takut diangkat di. Iya, itu penghormatan buat kami mewakili Ibu Ketua dan Ibu Wakil. Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah menyambut kami dengan luar biasa. Dan saya sudah pergi ke beberapa kampung juga. Baru kali ini kami diterima di rumah adat atau rumah bujang ya. Itu berarti kami sudah seperti keluarga ya, sudah seperti masyarakat yang ada di Jita ini. Saya ingin menyampaikan pesan dari Mama Ketua dan Mama Wakil, walaupun beliau tidak hadir, bahwa kedatangan kami hari ini bersama tim, yang pertama itu karena beliau berdua memang harusnya turun ke masyarakat karena Mama dan Mama Wakil dan Mama Ketua dan Mama Wakil Ketua itu diutus juga oleh Bapak Bupati untuk turun ke kampung-kampung, ya, mau lihat situasi masyarakat yang ada di kampung seperti apa, supaya mungkin melalui Mama Ketua bisa menyampaikan kepada Bapak Bupati bahwa di kampung ini masyarakat seperti ini situasinya. Mungkin mereka membutuhkan ini, membutuhkan itu. Pak Kadisi sampaikan, Mama Ketua PKK juga sampaikan kebutuhan masyarakat sehingga mungkin lebih ada percepatan. Seperti itu. Jadi nanti kami juga akan diskusi dengan Bapak Kepala Distrik, Bapak Kepala Kampung, kira-kira apa yang bisa kami bantu. Memang kami ini bukan OPD, tetapi ada hal-hal yang mungkin kecil-kecil yang bisa kami lakukan untuk masyarakat di sini. Ya, sehingga di tahun 2026 kami bisa melakukan program kerja juga di distrik Jita. Seperti itu Pak Kadistrik. Iya, karena ini mau menyongsong Natal dan Tahun Baru, sehingga secara khusus Ibu Ketua itu sangat ingin ke kampung Jita ini. Dari semua distrik, 18 distrik yang ada, Ibu Ketua tunjuk Jita, berarti Jita ini luar biasa ya, spesial ya. Sehingga iya, sehingga kami bisa hadir di sini. Kami ada membawa bingkisan kasih yang nanti kami serahkan ke Pak Kadisik bersama dengan Kepala Kampung untuk diserahkan kepada masyarakat. Supaya bingkisan kasih ini bisa menambah sukacita karena kita mau menyongsong Natal dan Tahun Baru. Kita berdoa semoga tahun 2026 kehidupan kita lebih baik. Daerah kita lebih maju, kita semua sehat-sehat, anak-anak kita bisa sekolah dengan baik. Amin. Amin. Iya.
Jadi seperti itu, sehingga nanti setelah ini mungkin kami akan mungkin sedikit jalan-jalan, lihat-lihat kira-kira apa yang bisa kami programkan untuk tahun depan. Kepala kampung kami titip supaya memperhatikan kita punya mama-mama PKK ini, karena mereka juga berkontribusi untuk pembangunan kampung. Ada hal yang bapak-bapak tidak lihat, tapi dilihat oleh mama-mama. Itu. Jadi kita saling bantu, mama-mama, bapak-bapak, saling membantu bagaimana supaya keluarga kita itu sejahtera, kampung kita juga lebih maju. Begitu. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada kepala kampung yang didampingi oleh ketua PKK kampung. Sosok-sosok perempuan tangguh yang disebut sebagai manajer sejati dalam rumah tangga. Kepala Distrik Jita, Sutorontini, menjelaskan alasan strategis pemilihan Kampung Waituku sebagai pusat acara, alih-alih ibu kota distrik di Sempan Timur. Ia secara terbuka menyoroti kondisi PKK di tingkat distrik dan kampung yang selama ini seolah mengalami mati suri. Kendala utamanya bukan pada ketiadaan dana, melainkan pemahaman. Dana desa tersedia, namun kurangnya pelatihan membuat anggaran pemberdayaan seringkali tidak terserap maksimal, jelas Suto. Namun, di tengah keterbatasan itu, terselip momen haru. Tim TP PKK Kabupaten mendapati mama-mama di kampung masih mengenakan seragam PKK tahun 2022 dengan sangat rapi. Pemandangan ini menjadi bukti nyata bahwa semangat pengabdian mereka masih menyala, meski minim pembinaan dalam beberapa tahun terakhir. Kunjungan ini ditegaskan bukan sebagai akhir, melainkan sebuah awal baru. Mereka sudah kasih kewajibannya, mereka sudah laksanakan, tinggal haknya nih mereka kejar. Tapi bapak-bapak dong sabar saja, pasti semua ini kan bertahap. Pak Bupati ini lagi baru bergerak, mulai bekerja. Kalau selalu dalam beberapa rapat evaluasi saya sudah sampaikan ke beliau, terutama jembatan ini, masyarakat tuh jembatan dari Waituku ke Sumapro ini. Ini anak-anak nih kalau sekolah ini kali di belakang ini. Jadi kalau kadang itu mereka pulang sekolah, kalau tidak ada terawih yang jemput tuh berenang. Nah, yang kita tahu waktu dapat evaluasi Pak Bupati saya sampaikan, Bapak, jangan sampai besok evaluasi dari tamat, Bapak dengar laporan ada anak sekolah yang dapat makan yang buaya. Jembatan ini nih DD-nya sudah ada, tinggal tidak tahu PU tahun depan dong masukkan di dalam APBD ini atau tidak. Tapi waktu saya sampaikan ke Pak Bupati. Jadi Bapak dan petugas itu biar doa. Terus kepala-kepala kampung itu kalau pergi di kota itu jangan harap camat saja. Jangan tidur-tidur di rumah. Pergi ke sana cek. Aduh itu kemarin anak camat, kakak camat tidak kasih masuk ini. Kira-kira Bapak dong kasih masuk di APBD tahun depan kan tidak? Toh? Jadi jangan tidur-tidur saja. Bukan dari PKK bisa lebih terarah, apalagi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati punya tujuan program itu bangun dari kampung ke kota, sehingga saya berharap sinergitas yang bisa dibangun antara pengurus PKK mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat kampung itu bisa berjalan, sehingga kita punya mama-mama ini bukan hanya tiap hari hanya duduk terus cari keraka, tapi sebenarnya mereka ini punya kemampuan skill tapi cuma tidak pernah diasah saja. Kalau tidak ada aktivitas dan segala macam pasti semua orang tidak bisa mengeluarkan dia punya kemampuan, tapi kalau ada aktivitas pasti semua mampu. Kapasitas pelatihan di luar daerah agar ibu-ibu ini juga mereka bisa ambil pengalaman. Jangan kita laki-laki saya yang jalan lihat pengalaman luar. Itu harapan kami. Mungkin ibu-ibu tepuk tangan untuk ke depan, Bapak Bupati bisa perhatikan agar ibu-ibu juga bisa keluar daerah. Ya, itu harapan kami seperti itu. Jadi saya minta tolong kami, harapan kami 10 kampung itu seperti itu. Kasihan ibu-ibu kita ini, mereka cuma tidak ada anggaran. Kami minta supaya kami mewakili PKK, tolong sampaikan kedua pimpinan kita di kabupaten, tolong bisa ibu-ibu kita bisa dapat bantuan. Selama ini mereka juga kerja tanpa bantuan. Itu harapan kami seperti itu, supaya kita punya budaya orang Sempan juga selama ini tidak pernah kita pamerkan di Kabupaten Mimika. Harapan kami seperti itu, mungkin seperti ukiran dan noken-noken ini. Itu harapan kami. Mungkin ke depan bisa tunjuk Bapak Bupati supaya Bapak Bupati bisa lihat ibu-ibu kita ini kerja itu tanpa bantuan.
kasihan itu yang saya disampaikan terakhir. Mungkin dari kami 5 kampung dan WAPU belum ada masukan, mungkin semua kita sudah sampaikan, ya itu sudah tujuan yang sama. Nyonya Saralisa berkomitmen untuk membawa suara hati dari Jita langsung ke telinga pimpinan daerah. Kegiatan hari itu ditutup dengan diskusi hangat, menanamkan keyakinan baru bahwa pembangunan Kabupaten Mimika sejatinya dimulai dari senyum dan pemberdayaan mama-mama di kampung pesisir.